Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqatihil mustaqim wa faqahana min dinihil mustaqim. Asyhadu an la شهادة توصلنا إلى جنات النعيم وتكون سببا للنظر لوجهه الكريم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله النبي الرؤوف الرحيم. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. Bapak jamaah sholat Jumat hadanallahu wa iyyakum, tak henti-hentinya kita marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah kaki kita masih dimudahkan oleh Allah untuk melangkah menuju Masjid Nurul Hidayah untuk melakukan sholat jamaah Jumat, yang semoga jamaah kita, sholat Jumat kita, langkah kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat hadanallahu wa iyyakum. Manusia diciptakan oleh Allah, yaitu makhluk yang paling sebaik-baik makhluk, baik berupa perangainya, fisiknya, mukanya, dan lain sebagainya. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Malaikat dikasih oleh Allah berupa hanya akal saja. Dia tidak diberikan oleh Allah berupa syahwat dan nafsu. Hewan hanya diberikan oleh Allah berupa sifat syahwat, sehingga hewan tersebut selalu hanya pikirannya makan, minum, bersetubuh, dan lain-lain, hanya jasmaninya saja. Setan diberikan oleh Allah sifat hanya nafsu saja, sehingga setan itu selalu sifatnya selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia dari sifat-sifat yang disebutkan tadi diberikan oleh Allah untuk manusia semua, yaitu akal pikiran, syahwat, nafsu, sehingga manusia itu lebih kompleks. Jikalau manusia sifatnya lebih daripada malaikat, dia makanya akal pikirannya yang selalu dipandang, ruhaninya yang selalu dipikirkan, dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila manusia sifatnya seperti hewan, maka manusia tersebut lebih hina daripada hewan tersebut. Dan apabila manusia mendominannya yaitu sifat durhaka kepada Allah, dia lebih kejam daripada syaitan.
Hadirin sidang Jumat hadirin Allah wa iyyakum. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu diciptakan sebaik-baik rupa fi ahsani taqwim. Maka dari itu manusia diciptakan oleh Allah sebaik-baik makhluk. Di dalam diri manusia terdapat watak, terdapat mata yang tidak bisa dimiliki oleh makhluk yang lain, yaitu berupa di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam, yizaluha arba'atu asya'. Amal jawahir fal aqlu wad din wal haya'u wal 'amal shalih. Ada 4 permata yang di dalam diri manusia, yaitu permata tersebut yang pertama yaitu akal, yang kedua agama, yang ketiga sifat haya, sifat pemalu, dan yang terakhir yang keempat amal soleh, perbuatan yang baik, perbuatan yang soleh. Hadirin sidang Jumat hadirin Allah wa iyyakum. Manusia dikaruniai oleh Allah yaitu berupa akal, akal untuk berpikir, akal untuk belajar, akal untuk tadabbur sifat-sifat Allah, ciptaan Allah, dan yang bisa membedakan antara hak dan batil. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, akal itu adalah pemberian dari Allah di manusia berupa pemberian yang permata, yang fungsinya akal itu yu'rafu bil haqq wal batil, untuk mengetahui antara hak dan batil, untuk mengetahui yang benar dan salah, untuk mengetahui yang jelek dan yang baik. Maka dari itu marilah kita isikan akal kita belajar dan belajar ilmu Allah, belajar di semua apa yang ada di dunia ini. Dan yang kedua, sifat jauhan, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa permata di dalam diri manusia, yaitu agama. Agama itu untuk membedakan, agama itu untuk memfilter manusia dari perbuatan yang jelek. Maka dari itu agama, semua sifat manusia itu hakikatnya, fitrahnya yaitu mempunyai agama. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim surat Ar-Rum, wa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa jami'an la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Hadapkan wajahmu ke agama dinul qayyim, agama yang lurus, hanifa, la tabdila li khalqillah, agama tersebut tidak bisa diganti, agama tersebut tidak bisa diganti oleh yang lainnya. Dzalika ad-dinul qayyim, yaitu berupa agama tersebut adalah jalan yang lurus, walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun, akan tetapi sebagian kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka dari itu khususnya para pemuda, khususnya anak-anak remaja, teruslah belajar, khususnya belajar dalam agama. Hadirin sidang Jumat Allah wa iyyakum. Dan sifat permata yang berikutnya, yang ketiga, yaitu sifat malu. Hakikatnya manusia itu sebenarnya mempunyai malu. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga malu di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama al-haya insaniyah, dan yang kedua al-haya imaniyah. Al-haya insaniyah, semua manusia yang mempunyai sifat malu itu, yaitu berupa kita ketika membuka aurat kita malu. Ketika kita melakukan kemaksiatan sebenarnya hakikatnya malu. Kita melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama maupun melanggar norma-norma adat, sebenarnya hati nurani kita itu malu. Dan yang kedua yaitu sifat haya imaniyah. Imaniyah tersebut yaitu khusus terdapat kepada orang-orang yang beriman belaka, yaitu melakukan ketika melakukan perbuatan durhaka kepada Allah, haya imannya kita itu adalah
langsung merasa malu. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Sifat malu itu adalah sebagian daripada iman. Dan yang terakhir, wal amal sholih. Sifat di dalam diri manusia yang permata tersebut adalah amal sholih. Amal sholih di sini amal-amal perbuatan-perbuatan yang selalu diperintahkan oleh Allah dan selalu yang dilarang oleh Allah. Maka dari itu marilah kita semua kita melakukan perbuatan-perbuatan sholih, perbuatan-perbuatan baik agar kita nanti selamat di din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dilanjutkan hadis Nabi di atas tersebut, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, sifat yang 4 tersebut bisa dihilangkan juga dengan sifat yang 4 keempat, yaitu fal ghadab yuzilul aql, wal hasad yuzilul din, wat tama yuzilul haya, wal ghibah yuzilul amal sholih. Sifat-sifat jauhar, sifat-sifat permata yang terdiri yang terdapat dalam manusia tersebut bisa dihilangkan. Fal ghadab, sifat marah bisa mengendalikan akal. Apabila kita selalu marah, maka akal kita kadang lupa. Kadang ketika kita marah, akal kita tidak bisa terkontrol. Dan wal hasad yuziludi, sifat iri, sifat dengki bisa menghancurkan agama kita, bisa melunturkan agama kita karena sifat hasud, karena sifat iri dengki kepada teman, kepada sahabat, kepada tetangga, kepada kerabat, kepada adik, kakak dan lain sebagainya. Watoma yuzilul haya, dan sifat rakus, sifat hatoma, sifat selalu kurang bisa yuzilul haya, bisa menghilangkan sifat malu kita. Maka dari itu orang yang rakus, orang yang tamak, dia tidak mempunyai sifat malu karena dia selalu kurang. Dan yang terakhir wal ghibah yuzilul amal sholih, dan sifat ghibah, sifat merasani, sifat selalu ghibah, selalu dolan meni ngrasani iman, ngalor ngrasani, ibu ngrasani, dolan mulut selalu ngrasani. Dan kita tidak merasa bahwa sifat ghibah tersebut yaitu adalah amal-amal soleh kita menjadi terbakar, menjadi hilang, menjadi luntur karena perbuatan merasani. Hadirin sidang Jumat hadarallahu wa iyyakum. Semoga dengan khutbah yang singkat ini sifat jauhar kita yang terdapat dalam diri kita bisa mengoptimalkan sehingga sifat yang jelek tadi tidak bisa menghilangkan permata yang ada di dalam diri manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani bil ayati wa dzikril hakim.